Selamat datang di segmen analisa. Kita update untuk video kali ini adalah terkait dengan persidangan dari peninjauan kembali atau PK dari keenam terpidana kasus Vina dan juga Eki. Ada beberapa drama yang terjadi sepanjang hari ini pada saat ada sejumlah saksi yang diperiksa. Sebenarnya drama-drama ini bukanlah hal baru, misalnya adalah pada saat dari salah seorang jaksa yang dinilai oleh kuasa hukum dari terpidana itu sepertinya kayak provokatif gitu kan ya, seolah-olah memancing teman-temannya dari saksi yang diperiksa, kayak Franz salah satu yang diperiksa hari ini, itu untuk memberikan statement-statement yang nanti akan merugikan ya para penonton sendiri agar bisa dalam tanda kutip diusir dari ruang persidangan. Emang apa sih kata-katanya yang ngebuat dia itu marah banget? Gara-gara sebenarnya hal yang simpel ya, kayak diteriakin, bahkan memang ada kata-kata yang kesannya itu kasar, tetapi ini nggak bisa dikategorikan sebagai hal yang biasa bagi dirinya. Makanya dia minta ke Yang Mulia Hakim, tolong dong ini ditengahin gitu. Bahkan kayak mau nantang gitu. Kita coba lihat bagian pertama teman-teman pada saat dari jaksa ini bertanya ke Franz, yang ini indikasinya adalah mau memancing emosi aja. Ini adalah saksi peristiwa, bukan saksi ahli. Jelas, Franz tidak punya kemampuan secara expertise, secara kemampuan yang skill yang tersertifikasi, dia bisa mengidentifikasi apakah ini laka lantas atau bukan. Itu poinnya sebenarnya. Nanti coba teman-teman pemohon memanggil lagi dia, namanya saya lupa, nggak tahu ya, lupa ya. Terus kemudian apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan, tadi kamu bilang, nah ini saya yakin kecelakaan, punya ilmu kamu untuk mengecek? Karena saya lihat dari mukanya Pak. Tapi kamu udah punya ilmu forensik kan? Punya nggak? Enggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik nggak saksi? Enggak Pak, tapi kamu punya ya? Itu hanya asumsi. Saksi yang tidak ada Pak. Ada apa? Oke, itu adalah bagian yang sebenarnya dari intonasi kita udah bisa melihat ya, pertanyaan tuh cukup kayak intimidatif, tapi itu adalah strategi dari seorang jaksa untuk memenangkan opininya atau hipotesanya. Dan bagian yang gak kalah cukup emosional, pada saat jaksa ini berdiri di ruang persidangan, bahkan kayak menantang gitu sama sejumlah yang hadir, penonton di sana. Ya udah, mau diselesaikan di mana nih gitu, di luar gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. Coba kita simak cuplikannya. Karena dia orang dibunuh atau diapa, kamu tidak akan tinggal diam dari bahasa bukan? Saya kan, ya. Nah, setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan ikrah, kamu ngapain? Kamu ngapain? Nantang banget ya. Pada saat di tanggal 30 atas itu. Ya, terus begitu aja. Begitu aja. Cukup yang mulia, terima kasih. Langsung berdiri. Ada apa? Kalau mau teriak di sini Pak. Nah, kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar aja gitu. Di sini juga kami sempat teriak-teriak sabar aja kita. Ya maksudnya tolong yang mulia sebagai pandangan di sini tolong mulia. Ya. Kalau memang marah, ayo gimana? Ya. Gitu kita. Kalau memang marah, ayo mau di mana gitu kan ya, kayak mau nantangin gitu. Well, ini adalah bagian strategi ya dalam memenangkan sebuah hipotesa atau keyakinan dari tim jaksa yang memang tugasnya dia mempertahankan putusan ingkrah 8 tahun lalu. Tapi dari saksi-saksi peristiwa hari ini kan ini adalah teman-temannya dari Eki ya, yang mereka semua ini kan kayak Franz, Anwar, terus satu lagi aku lupa namanya siapa, yang mereka ini adalah cerita dalam BAP yang sekarang ini sudah mulai muncul di kesaksian baru ini. Mereka di hari kejadian tuh bersama Eki memang cukup dekat, bahkan di menit-menit terakhir sebelum Eki itu meninggal dunia pun sempat minjem salah satu baju dari mereka gitu. Bahkan mereka mengatakan memang Eki di hari itu juga mengkonsumsi alkohol plus juga membeli sebuah pil yang kategorinya adalah obat terlarang. Itu adalah poin-poinnya. Sebenarnya ya suka tidak suka memang ini sudah mengarah adalah ya memang ada sesuatu hal yang mengarah ke laka lantas karena ada konsumsi barang tersebut. Tapi ini harus dibuktikan dari saksi-saksi tersebut. Terkait juga dengan isu laka lantas seperti keyakinan dari Titin Prialianti yang merupakan kuasa hukum dari Sudirman dan juga Saka Tatal.
Ini ada kabar pada saat Nasruddin sudah menyerahkan handphonenya. Nah, ini kan Nasruddin sudah punya 2 handphone ya teman-teman, dan satu yang pertama itu udah nggak bisa lagi, foto-fotonya udah nggak ada. Yang kedua ini pun juga ternyata hasilnya sama. Titin Prillianti juga mengatakan bahwa HP Nasruddin itu sudah berhasil dipulihkan, sudah diekstraksi, foto-foto semuanya sudah ada. Tapi sayang sekali, foto terakhir yang ada dalam handphonenya Nasruddin tersebut tercatat adalah mulai sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 sampai pukul 15.25 WIB. Dan ada lagi foto-foto data-data berikutnya lagi itu di tahun 2018. Artinya foto yang diklaim oleh Nasruddin bahwa dia itu sempat mengambil beberapa foto di tempat kejadian perkara malam hari itu di Vina Eki itu tidak ada di sini. Ya, agak sulit ya. Makanya banyak masyarakat yang bertanya, ini kalau sudah seperti ini, walaupun Bu Titin itu ngerasa yakin dengan keterangan dari si ya Nasruddin tidak ada kebohongan, keyakinannya Bu Titin ya kita hargai, tapi apakah dia bisa dijadikan novum atau alat bukti baru dalam persidangan nanti? Ini sedang dipikirkan dari tim Pradi, apakah Nasruddin akan dihadirkan dalam persidangan tersebut. Kalau menurut aku sih ya nggak apa-apa sih dihadirkan, juga nggak masalah, karena semakin banyak saksi yang dihadirkan pun asalkan itu relevan dan berkesesuaian satu sama lain juga pasti akan kuat. Dan apakah keterangannya Nasruddin tanpa ada foto itu cukup berkesesuaian? Menurut aku iya, karena kan ada keterangan dari Adi yang mengatakan bahwa memang betul dia itu juga melihat ada sosok seseorang di oposit jalan dia malam hari itu. Ya dugaannya adalah si Nasruddin. Dan dari keterangan-keterangan data-data kualitatifnya memang dia tidak ada hal yang kayak bertolak belakang satu sama lain. Tapi kita lihat nantilah, dari tim Pradi pasti sudah mempertimbangkan ada banyak novum atau alat bukti, terutama adalah keterangan saksi baru yang memang sudah bermunculan sekarang ini, harus dipilah-pilih mana yang paling kuat. Dan untuk peristiwa tentang kejadian ini laka lantas di detik-detik beberapa saat setelah Vina dan Eki kecelakaan, versi dari timnya Titin Prillianti menurut aku sudah cukup kuat tanpa adanya keterangan dari Nasruddin. Tapi kalau ada ditambah lagi dengan keterangan Nasruddin, ya sebenarnya tidak memberikan efek yang cukup banyak. Kita lihat nantilah ya. Lebih baik sih kalau ngasih saksi menurut aku ya dari isu tersebut yang pasti itu kayak Adi Musafir, kemudian juga Purnomo, terus juga siapa lagi, Ismail, itu sudah cukup kuat sih. Plus juga Oki juga sudah cukup kuat. Tapi data yang dikategorikan menurut aku sebagai bukti emas atau petunjuk emas lah istilahnya, yaitu adalah dari ekstraksi HP-nya Vina. HP-nya Vina itu kan sudah clear sekali jelas bahwa memang Vina itu menghubungi Widi dan juga Mega pukul 22.14 atau 16 waktu Indonesia Barat. Dan itu adalah data yang tidak terbantahkan dan menurut aku kedudukannya itu yang paling tinggi sekarang ini yang berhubungan dengan data ilmiah. Karena dengan data tersebut, aku belum menemukan tim dari opositnya yang mengatakan bahwa apa keraguannya. Ya memang ada sih keterangan dari Pitra ataupun juga Elsa Syarif, tim dari Ibtu Rudiana. Kan mereka sama ya mengatakan gini, itu kan cuma SMS. Bisa aja yang SMS dengan HP-nya Vina malam hari itu adalah orang lain. Ya itu bisa-bisa aja kan ya, mereka mencoba membuat logika dengan versinya masing-masing. Terus juga dikatakan bahwa kalau memang itu yang SMS-nya adalah Vina, ya katanya nggak mungkin karena kami sudah punya saksi yang melihat bahwa terpidana itu sedang memindahkan korban ke TKP di jembatan layang tersebut. Walaupun sampai sekarang masih belum dikasih tahu siapakah saksi yang dimaksudkan tersebut, tapi ini adalah sebuah drama yang segera akan berakhir sih. Dan ini sudah bulan September ya teman-teman. Kayaknya beberapa hari lagi akan sidang perdana PK untuk Sudirman. Dan akhir bulan juga kayaknya akan selesai. Mungkin di bulan Oktober akhir atau November, aku rasa sudah ada keputusan dari Hakim Agung nanti. Apakah PK dari 8 orang yang telah divonis 8 tahun lalu ini akan diterima atau ditolak. Kalau bocoran dari Bu Titin yang sudah kita bahas kemarin, beliau yakin ada tim khusus yang diutus langsung oleh Kapolri, itu mereka sudah meyakini bahwa kasus ini adalah laka lantas murni.
Tapi kan penegak hukum di Indonesia bukan cuma polisi, ada jaksa, ada juga kehakiman ya, pengadilan. Artinya kalau dari tahapan polisi aja udah yakin, belum jaminan yang atas-atasnya juga yakin. Tapi ini pasti akan berpengaruh. Aku yakin sih, karena Hakim Agung kan mereka tidak kelihatan siapakah mereka. Aku yakin di balik layar televisi yang sedang kita saksikan persidangan kasus ini, mereka pun juga mengadakan meeting, bertemu dari pihak level penyidik, kejaksaan, sampai kehakiman. Pasti mereka ada meeting-meeting tertentu di balik ini semua, yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, bukan sekedar pembenaran. Cepat atau lambat, aku yakin kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian yakin ataukah tidak yakin PK dari para terpidana dan juga mantan terpidana bisa dimenangkan atau ditolak oleh hakim? Tinggalkan opini kalian di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.